teman-teman pernah diremehkan, atau mungkin teman-teman juga tipe orang yang suka meremehkan? Ini yang akan saya bahas teman-teman ya, terkait diremehkan atau meremehkan di Caki pagi kali ini ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Ya, seperti yang saya bilang ya teman-teman di awal video tadi, terkait diremehkan atau meremehkan. Apakah teman-teman pernah diremehkan, katakanlah oleh seseorang atau siapapun ya? Atau jangan-jangan teman yang tipe orang yang suka meremehkan? Nah ini kalau bisa jangan ya. Orang yang suka meremehkan, lebih baik coba rasakan pada posisi orang yang selalu diremehkan. Apa sebenarnya diremehkan itu? Biasanya dianggap yang tersisih, diabaikan, terbuang, atau mungkin lebih kecil lah, atau disepelekan, atau mungkin dipandang sebelah mata. Nah, apa yang dipandang sebelah mata atau apa yang diabaikan? Banyak teman-teman, bisa jadi terkait suatu pekerjaan, bisa juga terkait pengetahuan atau skill seseorang, bisa juga terkait harta misalnya. Sebagai contoh saya ambil terkait harta. Ini contoh aja ya teman-teman. Harta ini kan konteksnya luas ya, bisa tanah, bangunan, atau barang mewah ya. Nah misalnya saya ambil contoh, kita naik sepeda. Tentu saja yang meremehkan ya, atau kita diremehkan, yang naik sepeda ini diremehkan orang yang lebih di atasnya. Misalnya katakanlah orang yang naik motor atau mobil, karena merasa dia lebih besar, lebih mahal gitu. Padahal itu hanya perasaan mereka saja sebenarnya. Nah, orang yang naik sepeda tersebut, yang diremehkan tersebut, sejatinya ketika tersinggung atau enggak tersinggung, atau merasa diremehkan atau enggaknya, itu balik lagi ke seseorang. Kalau permasalahan tadi ya, status yang lebih mahal, lebih mewah, sepeda, motor dan mobil itu hanya dilihat dari sisi harga. Padahal bukan, yang ideal tuh bukan dari sisi itu. Bisa jadi dari sisi manfaatnya. Orang yang naik sepeda bisa jadi dia lebih besar manfaatnya karena sehat, ya kan? Karena akhirnya dia menemukan sifat rendah hati ya, atau dia suka melalui proses panjang ya, karena naik sepeda itu kan ya paling nggak sabar misalnya. Ada sisi-sisi lain yang sebenarnya lebih dilihat dari sisi manfaatnya lebih besar dibanding hanya sekedar nilainya. Nah, di masyarakat itu banyak orang yang suka meremehkan tuh dari sisi itu gitu. Ini contoh aja ya teman-teman. Jadi mengecilkan gitu. Apa yang terlihat kecil di depannya, padahal itu perasaan mereka aja itu. Nah, parahnya itu didukung oleh katakanlah sekitarnya gitu. Bahwa yang naik sepeda itu ya katakanlah ya, ini orang yang nggak mampu, orang yang pas-pasan, orang yang nggak punya duit. Walaupun kembali lagi ya, balik lagi tergantung personalnya siapa yang naik sepeda. Kalau yang naik sepeda misalnya katakan seorang gubernur, tentu lain. Tapi nilai itu kan akan melekat ya, melekat. Jadi maksudnya gini, kalau yang naik sepedanya gubernur, berarti dia yang dinilai itu bukan sepedanya tapi jabatannya, kayak gitulah. Nah ini murni terkait sepeda misalnya. Nah itu contoh misalnya dari sisi harta ya dari barang mewah lah misalnya. Nah masyarakat kita itu cenderung banyak kan ya dari sisi itu. Kalau saya sendiri, saya mencoba melihat dari sisi manfaat. Jadi untuk mencegah suka meremehkan itu, lebih baik melihat dari sisi manfaat, jangan melihat dari sisi kebanyakan orang, dari sisi harganya ya, jangan. Itu salah satu contoh. Nah ini juga terjadi misalnya
dari sisi pengetahuan atau skill seseorang. Misalnya mungkin kita sering kali melihat ya, katakanlah ya seorang yang awam, nah baru melakukan sesuatu ya diremehkan oleh orang yang katakanlah yang terbiasa gitu, dan dia mempunyai skill khusus tentang itu. Misalnya nih ada orang yang baru belajar komputer 2 hari, nah tiba-tiba ada yang meremehkan, baru belajar 2 hari aja udah misalnya sombong, belagu, ya kayak gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Nah, di sisi lain contoh kasus itu juga bisa jadi dari sisi status ya teman-teman. Banyak orang-orang yang sukses yang dulunya itu diremehkan ya. Balik lagi ya, ini diremehkan ini biasanya ya diabaikan, dipandang sebelah mata, dianggap kecil, disepelekan dan lain sebagainya lah sejenisnya. Nah, contoh kasus lain ya yang misalnya sering kali saya lihat langsung teman-teman, itu di tempat kerja misalnya. Nah, di tempat kerja ini itu kan jelas ya, ada banyak rekan kerja juga, ada atasan dan bawahan. Nah, ini sering terjadi nih, misalnya dari atasan ke bawahan, atau mungkin dari antar rekan kerja yang meremehkan terkait pekerjaan. Misalnya, kamu ngapain apa sih kerjanya? Oh gitu doang ya. Nah, itu contoh yang sering terjadi misalnya. Oh gitu doang ya, seolah-olah dia itu lebih istimewa, lebih keren gitu, seolah-olah seperti itu. Padahal semua sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, di tempat kerja ini teman-teman, kalau kita nggak mempunyai lapang dada ya, maksudnya perasaan yang terbuka, itu bakalan baper, mudah tersinggung. Oleh karenanya permasalahan diremehkan itu mestinya kita anggap angin lalu saja, jadikan itu semangat ya. Yang penting ini satu prinsipnya apa? Jangan suka meremehkan ya. Sebagai penutup teman-teman, kalau kita nggak mau diremehkan, jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya situ aja teman-teman ya, salam jaki, salam sehat selalu. Seperti biasanya celoteh singkat terkait diremehkan atau meremehkan. Teman-teman bisa berkomentar, sharing ya pengalaman, mungkin pernah diremehkan juga. Pokoknya jangan sekali-kali meremehkan orang lain ya teman-teman. Itu aja, salam jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.